Kadang kalau kita sedang mentadaburi yang namanya sehat, itu kita merasa kita ajaib loh teman-teman gitu. Nah, apa hubungannya sehat dengan kaya, kemudian dengan banyak uang gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan aku, Pipit Angelia. Gimana kabarnya hari ini? Semoga hari ini semua yang lagi nonton video aku ya dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan tentunya dalam ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kali ini aku mau share tentang salah satu nikmat dari Allah ya, rezeki dari Allah yang kadang kita itu justru malah lupa gitu. Tidak kita syukuri ya, lupa mensyukuri atau tidak kita merasa tidak menikmati hal itu gitu. Padahal ini adalah rezeki yang salah satu bentuk kemuliaan Allah ya, cintanya Allah sama kita itu tercurahkan dalam satu nikmat ini. Nah, itu adalah nikmat sehat. Nah, kadang kita sangat abai, tidak terlalu mensyukuri, kayak biasa banget ya untuk sehat ini. Padahal justru ada salah satu dalil Rasulullah yang berkata ada dua nikmat, salah satunya yang banyak manusia tertipu, itu adalah nikmat sehat. Nah, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang tertipu ya dengan nikmat sehat yang sudah Allah berikan. Gimana selengkapnya? Tonton terus videonya ya. Nah, bagi aku sendiri, sehat itu adalah salah satu keajaiban ya. Jadi kita sebenarnya diciptakan Tuhan itu sebagai manusia ajaib. Nah, kalau masih bingung kok belum ada keajaiban datang ke aku gitu ya. Ya sehat itu adalah keajaiban gitu. Contoh gitu ya, tangan kita bisa bergerak, bisa ngangkat jari, ini kan ajaib ya. Apakah kita bisa ngatur nih ritme jari kita bergerak, kemudian yang di organ dalam misalnya jantung kita itu berdegup, kemudian dia ngalirkan darah ke seluruh organ. Apakah kita memerintahkan dia? Enggak. Kalau diperintah berarti kalau kita tidur dia berhenti dong. Buktinya enggak ya gitu. Buktinya mereka tetap saat kita tidur pun organ-organ tubuh kita gitu, semua yang ada di dalam tubuh kita itu fungsinya tetap normal, tetap berfungsi sama seperti kita waktu sadar gitu. Nah, itu artinya dari situ aja kita ini adalah manusia yang ajaib teman-teman gitu. Nah, kalau menurut aku, kalau kita ingin mencari satu keajaiban ya, mungkin dari masalah hidup kita saat ini, nah kalau kita bisa mensyukuri dari merasa bahwa kita adalah manusia ajaib ya, dari bangun tidur gitu ya, kemudian kita mau tidur, oh ya aku manusia ajaib ya. Nah, itu akan menarik berbagai keuntungan gitu dalam hidup kita, karena kan orang yang bersyukur itu akan ditambah nikmatnya sama Allah ya. Kadang kalau kita sedang mentadaburi yang namanya sehat, itu kita merasa kita ajaib loh teman-teman gitu. Nah, apa hubungannya sehat dengan kaya, kemudian dengan banyak uang gitu ya. Kalau menurut aku sangat berhubungan gitu, kalau kita bisa mentadaburinya ya. Jadi banyak yang dari kita tuh kayak lebih melihat nikmat yang di luar diri kita gitu kan. Contoh kita punya mobil, kita pandangin, wah kayak kita bahagia banget gitu ya. Padahal mobil yang kita pandangin mungkin yang harganya 200-300 juta gitu ya, yang menengah ke atas lah, katakan ya 500 juta, terus kita pandangin itu mobil gitu, kita senang dengan mobilnya itu loh gitu. Aneh ya menurut aku gitu. Kenapa kita nggak mentadaburinya bahwa itu yang ratusan juta di hadapan aku itu sumbernya dari aku sehat gitu. Artinya sehatnya aku, badan aku ini nilainya lebih dari yang aku pandang. Dan kita bahagianya bukan karena bahagia dengan bendanya itu gitu, tapi kita bahagia dengan Allahnya gitu. Betapa Allah itu udah kasih aku keajaiban yang luar biasa gitu dengan sehat tadi gitu. Jadi sehat itu banyak uang, iya dong gitu. Meskipun kondisi kita mungkin sekarang kita belum banyak uang atau kita nggak ada uang bahkan gitu. Nah, sekarang kita resapi gini ya. Contoh sekarang di video ini aku ngomong gitu ya. Bayangkan kalau aku nggak bisa ngomong gitu, gitu. Nah, untuk aku bisa ngomong, aku nggak cuma bisa buka bibir doang, bisa gerak-gerak bibir gitu, tapi harus ada suaranya. Bayangkan kalau itu nggak ada, berapa rupiah yang harus aku keluarkan sampai aku bisa nyampain hal ini gitu sama teman-teman yang sedang nonton video aku sekarang gitu. Berapa duitnya gitu. Belum lagi telinga aku bisa denger gitu. Sekarang kita ke dokter spesialis aja gitu kan, baru datang konsul aja udah bayar gitu loh. Belum obatnya, belum kita periksa lebih dalam, belum mungkin ada yang mau diperbaiki dari organ tubuh kita gitu. Nah, bukankah kita bisa merasakan bahwa oh ya sekarang aku banyak uang ya gitu, mungkin dalam bentuk yang lain gitu, tapi kita merasa aja, coba
kalau dihitung-hitung dengan uang gitu ya, wah aku banyak uang ya, aku kaya nih ternyata gitu, aku ajaib ya, mata aku bisa kedip sendiri nggak aku perintahin loh gitu, dia bisa ngedip-ngedip sendiri gitu, terus hidung aku bisa ngambil nafas sendiri nggak aku perintahin, dia otomatis gitu. Dan automatically ya, otomatis di dalam tubuh kita itu kalau diuangkan berapa teman-teman. Nah itu, jadi makanya sehat itu seharusnya kita bisa berpikir ya, bahwa dengan sekarang kita sehat berarti kita, oh ya aku orang kaya, oh ya aku banyak uangnya, kayak gitu. Jadi itu salah satu cara mensyukuri nikmat sehat ya teman-teman. Jadi kita nggak terfokus dengan apa yang nggak kita punya gitu, tapi kita fokusnya kepada apa yang kita punya. Seenggaknya kita bisa sehat, berdiri, jalan gitu ya. Kita sehat itu bisa melakukan apa aja yang kita mau sebenarnya gitu. Bisa hari ini nggak ada uang, mungkin kita bisa cari uang. Hari ini misalnya kita nggak ada makanan gitu ya, kita bisa cari makanan. Kemudian kita bisa kerja, kemudian kita bisa melakukan apa aja yang kita mau lakukan gitu kan. Kemudian dari apa yang kita lakukan itu mungkin menghasilkan uang ya kan, menghasilkan karya, kemudian menghasilkan orang-orang, opportunity ya, kesempatan, kemudian teman-teman gitu. Bahkan orang-orang di sekeliling kita yang sekarang hadir itu juga berkat nikmat sehat dari Allah kan, kayak gitu. Jadi sehat ini sebenarnya salah satu nikmat yang paling pertama untuk disyukuri. Dan bersyukur ini kita tidak bisa kalau tidak cuma sekedar alhamdulillah gitu ya, tapi bersyukur ini harus benar-benar kayak kita baca sesuatu tuh ditadaburi ya, dipahami, ditadaburi, sama juga dengan bersyukur gitu. Kita mensyukuri sehat nggak bisa cuman alhamdulillah aku sehat, nggak bisa gitu. Kita harus merasakan bahwa oh ya, desiran jantung kita gitu kan, kedipan mata kita, terus kalimat-kalimat yang keluar dari mulut kita, gerak tangan kita, gerak kaki kita gitu. Kita bisa mendatangkan apa yang hari ini ada di sekitar kita, itu kan dari nikmat sehat. Itu mentadaburinya itu dengan cara kayak gitu. Kalau kita sudah bisa mentadaburi dengan kayak gitu, keluhan itu sudah jarang banget ya untuk keluar dari kita gitu. Kita lebih, kalau kita mau ngeluh, misalnya ada masalah apa, oh ya aku masih sehat ya gini, aku masih bisa berpikir gitu, aku masih bisa melakukan, masih punya ide gitu kan. Nah kalau kita nggak sehat, misalnya otak kita nggak jalan dengan baik aja, gimana bisa kita punya ide gitu, apalagi mengeksekusi ide gitu kan. Nah jadi kesehatan ini benar-benar salah satu nikmat yang luar biasa ya, yang ajaib, dimana ini adalah satu bentuk Tuhan itu memuliakan kita teman-teman. Tuhan itu cinta banget sama kita ya, makanya kita diberi sehat gitu. Kalau kita sakit juga karena dia cinta sama kita, karena apa? Kita tidak mensyukuri kesehatan mungkin tadinya gitu. Kita terlalu sibuk dengan dunia luar kita, makanya kita diberi sakit. Atau kita terlalu mementingkan hawa nafsu kita, sehingga kita tidak memperhatikan kesehatan kita gitu, makanya kita diberi sakit gitu. Itu juga karena cintanya Allah sama kita gitu. Orang yang pernah jatuh sakit parah gitu ya, kemudian dia sekarang sehat, dia itu sangat lebih mudah mensyukuri. Karena apa? Dia bisa mengingat-ingat yang dulu-dulu dia sakit tuh nggak bisa ngapain aja nih. Oh, aku dulu terbaring nggak berdaya, sekarang aku bisa kemana-mana gitu. Dulu aku pusing kepala, mungkin dulu aku sesak dada, dulu aku sakit pinggang, mungkin dulu aku hampir operasi, mungkin aku hampir nggak ada di dunia ini gitu. Sekarang aku bisa kayak gini-gini, terus direnungi dengan aku sehat kayak gini, aku bisa ngapain aja, terus direnungi lagi dengan aku sehat kayak gini gitu, aku bisa mungkin bantu orang, mungkin aku dengan sehat kayak gini aku bisa berdakwah kepada orang lain, mungkin dengan sehat gini aku bisa berkarya, dengan sehat begini aku bisa bekerja, bahkan hal sepelenya dengan sehat begini gitu loh, aku bisa hidup gitu. Artinya saat kita masih hidup, artinya kita masih bisa atau masih diberi kesempatan Tuhan untuk memberi manfaat kepada orang lain. Jadi nggak ada orang hidup tuh yang nggak ada manfaatnya. Orang hidup itu pasti ada manfaatnya. Selama dia hidup berarti dia masih bermanfaat untuk orang lain. Nah saat kita hidup tuh sehat, oh berarti aku masih bermanfaat nih. Nah itu disyukuri. Manfaat apa yang bisa kita berikan ke orang lain itu nomor 2. Yang penting saat kita bangun pagi sehat, berarti aku masih ada berguna nih, aku berguna banget nih, berarti ada gunanya nih aku kayak gitu. Jadi banyak orang di luar sana yang nunggu manfaat dari aku, mungkin banyak orang di sekitar aku yang mungkin keberadaan aku nih akan memberi manfaat untuk orang kayak gitu.
Atau nggak usah jauh-jauh untuk orang lain, untuk diri kita sendiri. Seenggaknya dengan aku sehat, aku bisa mengenal Tuhan. Dengan aku sehat, aku bisa mempelajari ilmu-ilmu yang mendekatkan aku kepada Tuhan. Dengan sehat, aku bisa semakin mendekatkan diri aku kepada Allah. Itu manfaat terpenting dulu untuk diri sendiri. Nah, setelah kita merasakan manfaat untuk diri sendiri, baru kita sharingkan ke orang lain. Berarti itu manfaatnya kita akan meluas lagi untuk orang lain gitu. Dan aku terinspirasi dari satu quotes ya dari Dr. Zaidul Akbar. Itu salah satu buku yang aku pernah beli juga. Itu Jurusan ala Rasulullah. Ada quotesnya yang buat aku sangat terinspirasi banget ya. Dan sangat membuat aku merasa kayak berdaya gitu ya, berguna gitu ya. Itu adalah sehat untuk taat. Cuma 3 kata itu tapi ngena banget ya di aku gitu. Jadi saat Allah ngasih sehat ini apa sih tujuannya? Yaitu untuk mematuhi ketentuannya, ya, untuk mematuhi segala apa yang diperintahkan oleh Allah gitu. Kita kepada Tuhan bukan berarti kita mengerjakan cuma sekedar mengerjakan perintahnya, sholat, puasa, apa segala macam, enggak. Tapi lebih kepada itu yaitu patuh dan tunduk kepada segala ketentuannya. Artinya di situ ada ikhlas, ada ridho, ada tawakal, ya kan, ada berprasangka baik. Nah, sehat itu untuk taat, untuk menyenangkan Tuhan, artinya gitu. Semakin kita taat, berarti Tuhan semakin suka dengan kita. Nah, semakin kita sehat gitu kan, berarti apa nih yang bisa aku lakukan? Oh ya, aku bisa berdoa gitu kan. Berdoa artinya bermunajat kepada Tuhan, berarti kita beribadah nih. Apa ibadahnya di dalam doa? Itu adalah kita pengharapan hanya kepada Allah yang pertama. Jadi kita mau melakukan sesuatu, doa dulu baru ikhtiar. Kalau jangan ikhtiar dulu baru berdoa, karena dari doa itu nanti Allah akan bukakan jalan kemana ikhtiar kita itu diarahkan gitu. Nah, kebanyakan aku juga dulu kayak gitu, nggak meresapi juga gitu ya. Yang penting aku kerja, aku dapat hasil gitu. Ternyata itu salah gitu. Yang benar adalah kita berdoa dulu, baru berikhtiar. Jadi ikhtiar itu diiringi oleh, dibersamai oleh Allah gitu. Jadi pada saat kita sukses, kita nggak lupa sama Allah. Oh ya, ini dasarnya dari Allah. Pada saat kita gagal, kita nggak kehilangan harapan bahwa, oh ya ini dari Allah, pasti ada hikmah di balik ini. Pasti ada yang baik yang sedang Allah siapkan untuk aku di kemudian hari. Nah, simpelnya, sehat itu adalah kekayaan yang sesungguhnya. Karena nggak akan ada kekayaan ya dalam hal finansial, harta yang kita punya, atau bahkan mungkin orang yang kita ada gitu sekarang ini, pasangan kita juga misalnya gitu ya, kalau kita nggak ada yang namanya diberi nikmat atau rezeki sehat. Jadi dengan sehat semua akan bisa kita lakukan gitu, tentunya atas pertolongan Allah ya teman-teman ya. Jadi syukuri banget yang namanya nikmat sehat itu, yang nggak pernah sakit sekarang mulai kalau tadinya kebiasaan makan yang nggak sehat, nah dimulai dijaga gitu. Kita sekarang nggak apa-apa kok, aku misalnya ya makan sembarang aja, makan di warung, makan di mana-mana terserah gitu kan, sembarang, tuh aku sehat. Itu sekarang teman-teman gitu. Kita organ-organ tubuh kita semakin kita bertambah usia itu semakin juga mengalami penurunan fungsi. Nah, kalau kita tidak menjaganya mulai sekarang, sudah otomatis itu makin akan rusak gitu. Apalagi yang kita konsumsi hal-hal yang tidak baik atau makanan-makanan yang tidak sehat. Makanya penting untuk mengkonsumsi asupan-asupan yang alami gitu ya. Apa yang membuat badan kita itu sehat, karena ingat, sehat, tujuan sehat kita tadi adalah untuk taat. Oke, teman-teman, jadi sekarang yang sehat nih ya, semua teman-teman yang sehat saat ini berarti adalah orang kaya. Nah, kalau merasa belum kaya, nah itu berarti ada yang salah dengan pola pikir teman-teman yang harus segera diubah ya. Jadi sehat itu sama dengan kaya dan sama dengan kita banyak uangnya. Ya, meskipun sekarang mungkin belum banyak uang, tapi coba resapi. Mudah-mudahan dengan peresapan atau pentadaburan rasa syukur itu akan memudahkan kita untuk menarik uang atau menghadirkan uang ke dalam kehidupan kita. Itu pasti teman-teman, karena Allah nggak akan mengingkari janjinya ya. Barang siapa yang bersyukur, Allah akan kasih tambahan nikmatnya. Dan nikmat itu juga jangan artikan cuma sekedar finansial aja, harta aja, ya anak, pasangan, enggak. Tapi lebih kepada hati yang tenang, hati yang nyaman, hati yang damai. Hari ini kita tenang, besok semakin tenang lagi, besok semakin tenang lagi, besok semakin tenang lagi. Dan ketenangan itulah yang menarik rezeki
ke dalam kehidupan kita. Tentunya rezeki yang berkah ya, yang penuh dengan kebaikan, yang penuh dengan ketenangan juga, ketentraman juga, hati kita damai, hati kita bahagia. Tentunya kayak gitu ya rezekinya. Oke, itu aja dulu teman-teman sharing dari video aku kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita semua selalu dalam keadaan yang sehat ya, dan berkelimpahan dalam segala hal, baik itu ilmu, baik itu amal, baik itu juga finansial ya. Dan mudah-mudahan semua teman-teman selalu diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Oke, terima kasih dan sampai jumpa lagi di video aku berikutnya insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.